Halo, bertemu kembali dengan saya di sini sebagai kolektor saham ya. Di penghujung Agustus ini ya biasanya kita setiap akhir bulan membahas Porto ya. Namun di 2 bulan terakhir kita tidak mengadakan konten itu lagi sementara ya. Karena pada dasarnya saya saat ini hanya menyisakan di dalam porto investasi saya itu hanyalah obligasi korporasi ya, dan itu di OD atau di BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi saya mungkin akan bahas sesuai judul saja, ini di sekuritas untuk trading ataupun swing saya, yaitu di Stockbit. Pada akhirnya saya melepas CDIA sebagian ya sejauh ini, dan menyisakan hanya barang dengan harga IPO saja di beberapa sekuritas lain dengan ada yang SID yang berbeda juga. Dan khususnya kita akan bahas hanya di Stockbit. Saya kemarin itu jual CDIA sekitar berapa ya di sini kemarin ya. CDIA nah di harga 15.05 itu dengan alasan seperti yang pernah saya bahas atau saya singgung sebelumnya, mungkin saya akan tambah di 1.200-an dan FVG saya di 1.200-an juga. Saya akan memegang sampai ada hilalnya IPO, entah itu Gria Idola ataupun IPO lain. Dan saya kemarin, dalam minggu kemarin melihat potensi untuk IPO digelar di September itu semakin jelas. Jadi saya mungkin akan mempersiapkan. Dan ya harga dalam beberapa waktu terakhir tidak beranjak kemana-mana di kisaran 1.500 CDA. Jadi ya saya jual dulu teruntuk yang ada di Stockbit. Sekitar berapa itu saya kemarin jualnya, sekitar 120 lot untuk menambah amunisi memesan IPO ya. Dan setelahnya saya melihat ada peluang di beberapa saham ya kemarin. Itu ada TB dan juga yang lain, tapi kemarin saya sempat masuknya di TB ya. Kita akan lihat ini story saya di TB. Ya, daripada nganggur, kemarin duitnya saya beli di tanggal 26 Agustus di harga 13.90. Kala itu sahamnya gagal arah ya. Dan saya sempat nyangkut itu di 2 hari, sehari lah kalau nggak salah ya. Saya beli di langsung ngedam ya. Itu 578. Lalu ketika masih turun sorenya saya beli lagi 39 lagi, jadi saya total punya 617 lot. Dan saya berhasil jual di tanggal 29 kemarin ya, di penutupan pasar. Itu dengan alasan bahwa saya planningnya di awal targetnya itu di tembus 2000, closing di atas 2000 gitu ya. Tapi ternyata gagal dengan tekanan jual yang cukup tinggi. Bahkan dari 2 hari sebelumnya di ARA pun kemarin itu masih tinggi tekanan jualnya. Ini ya di sini. Jadi saya belinya ketika mungkin teman-teman yang sempat lihat postingan saya di YouTube pada tanggal 25 atau 26 ya. Saya membuat kode bahwa saya akan masuk di TB. Postingannya perpindahan ya dari Barito ke Haji Isam Group gitu. Nah, di Haji Isam juga sebenarnya kan TB ini hype-nya ketika Haji Isam itu akuisisi ya. Akuisisi TB ini di sekitar bulan Juli, itu di harga pembelian di 500.
Nah, saya tidak beli di situ karena saya tidak suka yang terlalu volatile. Nah, jadi dari beberapa aspek setelah akuisisi itu ada bandar yang menampung buangan di TB ini ya. Kita lihat broksumnya sejak tanggal berapa itu? Akuisisinya tanggal 16. Ini ya. 16 bulan Juli. Sebentar. Nah, ini kita lihat datanya bahwa SF sepertinya adalah di baliknya itu ada beberapa institusi baik asing maupun lokal gencar menjual sahamnya ketika setelah akuisisi ya, mungkin ada perbedaan kepentingan dan ini adalah bawaan dari penghuni saham lama ya. Jadi terus-terusan menjual, tapi dengan hal yang menarik bahwa penjualannya gitu mungkin sudah disepakati untuk tetap menjaga harga karena menjualnya tipis-tipis terus gitu ya, sambil harga dongkrak naik. Mungkin ada kesepakatan di baliknya untuk bisa menjual di harga atas. Dan broker yang menampung terus-terusan yaitu SB, SQ, dan terakhir di hari terakhir itu ada MG. Makanya harganya sempat dikocok ya. Kita tahu YB gaya mainnya yaitu dinaikkan di pagi hari lalu di closing adalah harga tengah-tengah. Nah, di situ saya sempat masuk ketika gagal arah kala itu tanggal 26 karena saya lumayan hafal juga cara mainnya YB. Yakin bertumbuh sekuritas ya. Dan ketika itu juga XL, XC dan broker-broker yang biasa dipakai retail juga belum sempat masuk ataupun masih kecil lah mungkin ya. Nah, itu yang membuat saya menarik bagi saya, dan SQ juga ikut membantu. Lalu kemarin ada YP juga. Dan yang membuat saya menjual yaitu barang MG masih belum terjual semua. Jadi besok hari Senin ada kemungkinan koreksi sehat dulu karena kita tahu juga di sini sudah terlalu tinggi juga harganya ya, dinaikkan. Dan barang si SF Surya Fajar Sekuritas juga belum pada habis. Kita bisa lihat RSI-nya sudah di 82,6 dan volume terakhir juga berhasil ditekan pembeliannya dengan lot jual yang lebih banyak. Saya lumayan lah kemarin ya. Saya masukkan hampir lebih dari 60% porto. Untuk membeli ini kemarin saya berhasil jual di rata-rata 19.35. Ya hampir 40% lah. Tapi jika andai kemarin closing di atas 2000 ya mungkin saya masih akan keep karena target saya sebenarnya di 2300 2400, tapi ya sudah. Ini hanya tersisa 50 lot karena tidak match. Saya pasang di kemarin di 1950. Jadi teman-teman hati-hati, ini sudah terlalu jenuh beli ya. Jangan terpancing atau bernafsu karena harga terus dibawa naik, karena semua yang naik itu pasti akan koreksi. Selanjutnya ada beberapa saham menarik menurut saya ya. Ini yang sudah saya tandai tapi saya belum beli. Itu ada BTPS, Inco, Pegas, Segro, Sampurna Agro. Jadi mungkin kita akan lihat sedikit saja BTPS. Mengapa menarik? Ya selain chartnya menarik, jadi bukan teknikal saja ya. Ini salah satu tanda sahamnya mulai berbalik dari bearish ke uptrend. Tuh sempat bearish lama setahun dan juga didukung oleh perbaikan kinerja di mana IPS juga naik ya, standar lah ya. Lalu akumulasi yang terus-terusan walaupun sedikit demi sedikit oleh ZP. Ya banyak lah. Jadi teman-teman bisa coba kulik sendiri. Jadi sebenarnya saya kemarin juga ingin share tentang pembelian TB itu, tapi saya males nanti banyak yang bilang saya pom-pom dan lain-lain ya. Jadi saya share ketika saya sudah nggak pegang barang lagi ya. Nah ini juga saya bukan rekomendasikan BTPS.
karena saya juga belum masuk, ya bisa jadi saya nggak jadi masuk dan lain hal. Intinya ini adalah menu swing saya yang saya tandai untuk bulan depan sembari menunggu IPO. Namun jika saya jadi masuk dan bobotnya lumayan besar, ya saya akan beli IPO-nya sisanya dananya saja gitu ya. Sampurna Agro juga ya hampir-hampir mirip lah semuanya, indikatornya yang saya perlukan terpenuhi. Pegas dan Inco juga ya. Jadi sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini hanyalah sharing saya sebagai pengganti konten bahas porto yang biasanya kita bahas setiap akhir bulan. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan ataupun juga mungkin sama-sama sedang memantau saham yang sama dengan saya, bisa sharing di kolom komentar dan saya akan dengan senang hati menjawab. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.